Ada dua fase ventilasi, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Pernafasan yang normal dan tenang menggerakkan sekitar 500 ml udara masuk dan keluar paru-paru setiap kali bernafas, tetapi jumlah ini dapat bervariasi karena ukuran jenis kelamin, usia, kondisi fisik, dan kebutuhan pernafasan lainnya. Dalam kegiatan ini kita telah mengukur volume pernafasan yang terdiri dari tidal volume, inspiratory reserve volume, expiratory reserve volume, dan residual volume. Sedangkan kapasitas pernafasan dihitung dari volume pernafasan. Dalam kegiatan ini kita telah menghitung kapasitas pernafasan berikut. Yang pertama yaitu total lung capacity, kedua yaitu vital capacity. Kemudian selain itu kita juga telah melakukan dua tes fungsi paru, yaitu force vital capacity dan juga force expiratory volume 1. Gangguan obstruktif ini merupakan obstruksi dari aliran udara karena menyempitnya saluran pernafasan. Seperti pada tabel praktikum yang telah kita dapatkan, kita dapat melihat bahwa di antara pengukuran spirometri hanya RV saja yang mengalami peningkatan jumlah volume udara di setiap RW radius yang mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena seseorang dengan gangguan obstruktif ini mengalami penyempitan pada saluran pernafasannya yang mengakibatkan volume udara yang masih tetap berada di dalam paru setelah ekspirasi yang paling kuat. Sedangkan pengukuran TV, ERV, IRV, VC, FEV1, dan TLC mengalami penurunan jumlah volume udara di setiap RW radius yang mengalami penurunan. Pada pengukuran TV hal ini terjadi karena volume udara yang diinspirasi atau diekspirasi setiap kali bernafas normal tidak seperti seseorang yang memiliki saluran pernafasan normal, di mana terjadi penurunan diameter jalan nafas. Pada pengukuran ERV dan IRV, hal ini juga terjadi karena volume udara yang masih dapat diekspirasi dan diinspirasi secara maksimal setelah ekspirasi dan inspirasi normal ini tidak dapat dikeluarkan atau dihirup secara total karena penyempitan saluran pernafasan. Sedangkan pada pengukuran VC dan TLC juga terjadi volume udara maksimum yang dapat dikeluarkan setelah inspirasi paru-paru secara mendalam dan yang dapat mengembangkan paru sebesar mungkin dengan inspirasi sekuat mungkin itu terjadi karena udara tersebut tidak dapat masuk dan keluar secara normal karena penurunan diameter jalan nafas. Pada pengukuran FEV1 terjadi penurunan volume udara karena volume udara maksimum yang dapat dihembuskan secara paksa itu tidak dapat dikeluarkan secara menyeluruh karena adanya obstruksi dari aliran udara karena penyempitan saluran pernafasan. Pada aktivitas ini, kita akan mengeksplorasi perubahan volume dan kapasitas pernafasan normal ketika patofisiologi berkembang dan selama latihan aerobik. Beberapa kapasitas paru dan juga laju aliran dapat dihitung dari data ini untuk menilai fungsi paru dengan pengetahuan tentang mekanika pernafasan. Yang pertama yaitu emfisema. Dengan emfisema, ada kehilangan elastisitas yang signifikan pada jaringan paru-paru. Hilangnya recoil elastis ini terjadi saat penyakit menghancurkan dinding alveolus. Resistensi jalan nafas juga meningkat karena jaringan paru-paru secara umum menjadi lebih tipis dan mengurangi penahan pada saluran udara sekitarnya. Dengan demikian, paru-paru menjadi terlalu patuh dan mengembang dengan mudah. Sebaliknya, diperlukan usaha yang keras untuk melakukan ekspirasi karena paru-paru tidak dapat lagi secara pasif mengempis. Setiap ekspirasi membutuhkan usaha otot yang nyata dan melelahkan, dan seseorang dengan emfisema melakukan ekspirasi secara perlahan. Pernafasan pada serangan asma akut ini pada serangan asma akut, spasme otot polusnya bronchiolusnya ini dan dengan demikian saluran udaranya menjadi menyempit. Perubahan ini menyebabkan peningkatan resistensi jalan nafas secara signifikan. Yang mendasari gejala-gejala ini adalah respon peradangan saluran nafas yang disebabkan oleh pemicu seperti debu, serbuk sari, perubahan suhu yang ekstrim, dan bahkan olahraga. Seperti halnya emfisema, saluran udara kolaps dan menutup sebelum ekspirasi paksa selesai. Dengan demikian, volume dan laju aliran puncak berkurang secara signifikan selama serangan asma.
Berbeda dengan emfisema, recoil elastis tidak berkurang pada serangan asma akut. Ketika serangan asma akut ini terjadi, banyak orang yang berusaha meredakan gejala dengan inhaler yang mengatomisasi obat dan memungkinkan aplikasi langsung ke saluran udara yang terkena. Biasanya obat termasuk relaksan otot polos yang meredakan bronkospasme dan menginduksi pelebaran bronkiolus. Obat ini juga dapat mengandung agen antiinflamasi yang dapat menekan respon inflamasi. Penggunaan inhaler ini mengurangi resistensi jalan nafas. Kemudian pernafasan saat berolahraga. Selama latihan aerobik sedang, tubuh manusia mengalami peningkatan kebutuhan metabolisme yang sebagian dipenuhi oleh perubahan pernafasan. Secara khusus, baik laju pernafasan maupun peningkatan volume tidal. Kedua variabel pernafasan ini tidak meningkat dengan jumlah yang sama. Peningkatan volume tidal lebih besar dari peningkatan laju pernafasan. Selama latihan berat, perubahan lebih lanjut dalam respirasi diperlukan untuk memenuhi kebutuhan metabolisme yang ekstrim dalam tubuh. Dalam hal ini, baik laju pernafasan dan volume tidal meningkat hingga batas maksimum yang dapat ditoleransi. Emfisema itu merupakan penyakit yang disebabkan karena sumbatan pada jalur udara dan paru-paru yang sulit mengembang. Sedangkan serangan asma akut itu merupakan penyakit yang disebabkan obstruksi dari aliran udara karena menyempitnya saluran pernafasan. Kemudian persamaannya itu sama-sama disebabkan karena adanya sumbatan pada jalur udara yang menyebabkan saluran pernafasan menyempit. Dari tabel tersebut, kita dapat melihat perbedaan nilai pada TV, IRV, RV, FEC, FEV1 dan FEV1%, di mana perbedaan ini dapat membantu kita membedakan hasil grafik pada spirometri. Pasien emfisema memiliki nilai ERV, IRV, FEC, FEV1 dan FEV1% yang mengalami penurunan. Nilai TV dan TLC-nya tidak berubah dan nilai RV-nya mengalami peningkatan. Pada pengukuran ERV dan IRV ini terjadi penurunan karena adanya sumbatan pada jalur udara dan paru-paru yang sulit mengembang, yang menyebabkan volume udara ini yang dapat diinspirasi dan diekspirasi itu tidak dapat dilakukan secara maksimal. Pada pengukuran FEC, FEV1 dan FEV1% mengalami penurunan karena volume udara maksimum yang dapat diekspirasi itu membutuhkan usaha otot yang lebih, sedangkan pada pengukuran TV dan TLC tidak terjadi perubahan karena pasien emfisema ini memiliki paru-paru yang lebih mudah mengembang sehingga volume udara maksimum yang diinspirasi itu sama dengan pasien normal. Pada pengukuran RV terjadi peningkatan karena pasien emfisema ini memerlukan usaha yang keras untuk melakukan ekspirasi karena paru-paru tidak dapat lagi secara pasif mengempis. Setiap ekspirasi membutuhkan usaha otot yang nyata dan melelahkan, dan seseorang dengan emfisema ini melakukan ekspirasi secara perlahan. Sedangkan pada pasien serangan asma akut memiliki nilai TV, ERV, IRV, FVC, FEV1 dan FEV1% yang mengalami penurunan. Nilai TLC-nya tidak berubah dan nilai RV yang mengalami peningkatan. Pada pengukuran TV hal ini terjadi karena volume udara yang diinspirasi atau diekspirasi setiap kali bernafas normal tidak seperti seseorang yang memiliki saluran pernafasan normal, di mana terjadi penyempitan pada saluran pernafasan. Pada pengukuran ERV dan IRV hal ini juga terjadi karena volume udara yang masih dapat diekspirasi dan diinspirasi secara normal ini tidak dapat dikeluarkan atau dihirup secara total karena penyempitan tersebut. Pada pengukuran FVC juga terjadi karena volume udara maksimum yang dapat dikeluarkan secara paksa itu terjadi karena udara tersebut tidak dapat masuk dan keluar secara normal karena penyempitan saluran pernafasan tersebut. Pada pengukuran FEV1 dan FEV1% terjadi penurunan volume udara karena volume udara maksimum yang dapat dihembuskan secara paksa ini tidak dapat dikeluarkan secara menyeluruh karena adanya obstruksi dari aliran udara karena penyempitan saluran pernafasan. Pada pengukuran TLC tidak terjadi perubahan karena pada pasien dengan tipe serangan asma akut itu masih dapat memiliki volume maksimum yang dapat mengembangkan paru sebesar mungkin dengan inspirasi sekuat mungkin tetapi secara perlahan. Pada pengukuran RV terjadi peningkatan karena seseorang dengan gangguan obstruktif ini mengalami penyempitan pada saluran pernafasannya yang mengakibatkan volume udara yang masih tetap berada di dalam paru setelah ekspirasi yang paling kuat.